بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا شكرا لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد رسول الله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihah. Tinggi puji sedalam syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, sembari kita juga bermajelis ta'lim. Salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Munajah, doa, harapan kita kepada Allah, kiranya kita yang hadir terkhusus tergolong dari hamba Allah yang layak untuk mendapatkan syafaat nantinya di yaumil mahsyar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat tadi apa yang disampaikan Ketua Pembangunan bahwa hari ini memang lagi marak-maraknya dakwah digital. Saya teringat dan mengambil iktibar dari peristiwa yang hari ini kita alami dengan COVID-19, sehingga pertemuan-pertemuan secara langsung itu dikurangi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk menjadi host dalam webinar. Sementara saya nggak ngerti kenapa perangkat Zoom-nya itu tidak ada sama saya. Saya tidak install. Cuman dengan berbagai macam alasan, akhirnya selamatlah saya dari situ. Belajar dari situ, aku mesti mengerti ini masalah Zoom ini apa sebetulnya. Saya install, lalu saya pelajari. Alhamdulillah, akhirnya sekarang saya nagih gitu. Nagihnya kalau ada waktu senggang di rumah itu kerja saya ya nge-zoom saja, ya. Asal ada webinar saya ikutin. Dan ada satu webinar yang membuat saya itu terbelalak dengan kondisi dunia hari ini. Gitu. Kebetulan memang isi webinar itu adalah manajemen masjid. Jadi webinar internasional. Salah satu pembicaranya itu adalah imam masjid di New York. Kita di Indonesia siang, mereka tengah malam sana. Ya. Beliau sudah 26 tahun di New York dan mengelola masjid. Ya. Jadi inti dari pembicaraan beliau itu yang perlu kita cermati bahwa umat Islam itu banyak-banyak piknik. Lalu kalau kita memahami secara johir piknik, setahu kita kan jalan-jalan gitu. Cari hiburan. Bukan itu maknanya. Banyak piknik itu artinya banyaklah melihat keadaan dunia luar yang lain. Banyaklah menelaah ilmu-ilmu yang lain. Jangan kalau kita misalnya agama saja misalnya gitu. Misalnya kita menguasai matematika saja. Sehingga muka kita pun macam rumus tuh lagi. Nggak mau kita melebarkan sayap untuk ke yang lain gitu. Kalau kimia saja, nggak mau yang lain, nggak mau tahu gitu. Jadi umat Islam tuh banyak piknik. Satu. Yang kedua lagi, ya bahwa perkembangan Islam di luar sana, ya, terutama di Eropa, di Amerika, masya Allah, perkembangannya itu sangat luas dan masjid itu memang benar-benar difungsikan seperti zaman Rasulullah. Jadi masjid itu bukan cuma untuk tempat sholat, tempat zikir, ngaji-ngaji begini saja. Tapi dari masjidlah semua dimulai kekuatan. Dari masjidlah semua dimulai kebaikan. Ya, mau apa saja, mulailah dari masjid. Jadi Bapak Ibu, ya intinya, mari sama-sama kita umat Islam jangan seperti katak di dalam tempurung. Ya, merasa bahwa kita yang sudah palingnya, ternyata begitu kita keluar kita nggak ada apa-apanya.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini kita masih mengaji tentang aqidatul akhlak. Ya. Akidah yang berkaitan dengan akhlak, akhlak yang muaranya tentu tentang akidah. Sebulan yang lalu kita mengaji tentang masalah syirik. Syirik yang secara luar. Nah, sekarang kita berbicara tentang syirik yang secara batin. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita bagaimana amal ibadah kita ini bisa rusak karena kesyirikan batin. Kata baginda Rasulullah SAW, sittatul asya'a tuhbitul a'mal. 6 perkara ini akan merusak amal ibadah kita kalau dia terus kita biarkan menggerogoti batin kita, menggerogoti hati kita. Pertama, kata baginda Rasulullah SAW, istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk sekali, usil sekali mencari-cari kelemahan dan aib orang lain. Dan itu salah satu hobi kita. Suka atau tidak suka, kita paling gemar mencari, menelaah aib orang lain. Pepatah lama mengatakan, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Aib orang, cacat orang, borok orang lain, kelemahan orang lain mudah untuk kita telaah. Tapi aib kita, cacat kita, kelemahan kita sulit kita untuk introspeksi, untuk muhasabah, untuk menghitungnya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada kita semua, mari telaah dulu diri kita sebelum kita menelaah orang lain. Maka salah satu manusia yang akan rugi nanti di akhirat, tekor ibadahnya, ya. Sekalipun dia banyak rukuk, banyak sujud, banyak sedekah, ya, haji berulang kali, umroh tiap bulan, ya. Rugi pahalanya semua hilang. Salah satunya penyebabnya adalah istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk dia mencari kelemahan orang lain, aib orang lain. Sehingga ada 2 hal yang selalu dia ucapkan. Pertama fitnah, yang kedua ghibah. Dia ceritain orang lain. Dan ini salah satu yang menggerogoti batin kita. Suka atau tidak suka, inilah awal kemusyrikan yang akan terjadi. Seakan-akan kita tidak memiliki Tuhan. Seakan-akan tidak memiliki Tuhan. Ya, kita mencaci, kita menghina, kita merendahkan orang lain. Kenapa? Karena tugas kita seakan-akan mencari-cari kelemahan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pelajaran yang sangat berarti dalam 2 minggu ini dalam hidup saya. Ada tetangga dari mertua yang selama hidupnya tidak pernah cocok dengan tetangga yang lain. Salah satu hobinya suka gaduh. Depan belakang itu digaduhinya saja. Ya, kalau dia gaduh itu punya kelebihan kali, ya no problem lah gitu. Kalau sekolahnya tinggi, lalu dia gaduhin orang lain, mungkin ada kelebihan karena sekolah. Tidak. Kalau dibilang kaya, rumahnya pun ala kadarnya. Ya. Malah kalau saya berpikir seburuk-buruk rumah saya dulu, tak seburuk rumah dia juga, kan begitu. Tapi itulah salah satu hobinya, menggaduhi tetangga, jiran tetangga. Sumber penghasilannya adalah membungakan uang. Membungakan uang. Kalaupun dia ada jualan ala kadarnya di rumah, itu hanya seperti kamuflase. Jadi kalau kita kaji-kaji Bapak Ibu, hampir tidak ada baiknya lah secara kasat mata. Ini ya, secara kasat mata. Pada akhirnya dia mengalami kelumpuhan. Tak lagi bisa berjalan. Ngesot. Cuman hobinya jalan-jalan kemana-mana bersama sang suami. Jadi satu hari menjelang kematiannya,
dia bisa meluruskan kakinya dan meletakkan tangannya pas seperti orang yang meninggal. Lalu mertua saya datang. Ya, padahal ini orang yang selalu dimusuhinya. Tapi dia pula yang tiap hari melihat ke situ. Istri saya pun asik nengokin saja, gitu kan. Jadi menjelang beberapa saat hendak meninggal dunia, dia letakkan kakinya, diluruskannya, padahal selama ini kakinya itu tidak bisa lurus, bengkok. Tidur pun bengkok. Jadi tanya oleh mertua, begitu didapati dia sudah meninggal, dia tanya, mertua saya tanya kepada suaminya, siapa bang yang meluruskan kaki? Dia sendiri, kami tidak ada yang bantu. Siapa yang meletakkan tangannya sehingga pas, tidak butuh bantuan lagi meletakkan tangan? Dia sendiri. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, bahwa tidak ada hak kita satupun mengklaim orang bahwa orang tersebut buruk, bahwa orang tersebut su'ul khotimah, bahwa orang tersebut calon penghuni neraka. Kenapa? Keterbatasan kita hanya mampu menilai manusia dengan menggunakan mata. Sementara banyak lagi mungkin saja dalam kehidupannya ada kelebihan dia. Mulai dari situ saya menata hati. Aku tidak boleh berpraduga apapun kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, mari ya. Jaga lidah kita agar kita tidak merasa orang yang paling. Jadi pelajaran sama kita. Kalau kita kaji bagaimana ciri-ciri orang yang su'ul khotimah, maka bisa jadi dia termasuk kategorinya. Tapi ketika kita kaji bagaimana orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, bisa jadi dia juga masuk. Yang jelas, masalah su'ul atau husnul itu hak mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita sama sekali tidak berhak menilai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Ya. Istighalu bi uyubil khalqi. Yang kedua, wa qaswatul qalbi. Ya. Sifat syirik yang kedua itu yang ada dalam diri kita itu qaswah. Qaswah itu keras. Keras hati. Kenapa keras hati? Karena dia merasa memiliki kelebihan dari orang lain. Yang pada akhirnya keras hati tadi, qaswah itu, ya, itu akan membuahkan hasil kesombongan. Sekalipun dia merasa dia tidak sombong. Orang yang merasa tidak sombong, itulah orang sombong. Ini kalau dia kaji akhlak ini jauh kali ke dalam gitu. Orang yang merasa tidak sombong, dia sombong. Jadi kalau dia mengkaji akhlak dan akidah atau tauhid, maka dia menganggap dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia menganggap dirinya tidak penting berada dimanapun. Kalau dia merasa orang yang dipentingin oleh orang lain, sombongnya datang. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun kedudukan dan jabatan kita, kita jangan pernah merasa penting di hadapan orang lain. Untuk menekan, mengikis sifat sombong kita. Dan ini butuh latihan. Dilatih terus. Ya, namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan, dilatih terus supaya itu hilang. Dan pada akhirnya aku bukan siapa-siapa. Apa penyebabnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala? Ada 4. Ya. Pertama, yang menyebabkan ini adalah ziyadatul mal. Bertambahnya harta benda. Bertambahnya harta membuka peluang bagi diri kita untuk menjadi orang yang qaswah, ya, keras hati. Sehingga orang yang secara materi, secara harta di bawah kita, itu nggak layak seakan-akan bicara sama kita. Cuman kitalah yang berhak untuk bicara sama dia. Kenapa? Karena hartaku lebih daripada hartamu. Ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah merasa memiliki kelebihan harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain, ya, Rasul menegaskan begini, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a ila qas'atiha aw min qilati yawma idzin ya Rasulullah bal
antum katsirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is saili wa qad nazala bikumul wahna wa mal wahnu ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu masa nanti umat Islam, dan masa itu kelihatannya sudah nampak hari ini. Pada masa itu umat Islam itu seperti makanan yang berada di atas talam. Makanan tersebut diperebutkan oleh orang-orang. Jadi kita ini macam makanan. Ketika orang lain lapar, maka kita akan jadi rebutan. Dan itu kelihatan sama kita hari ini. Musim pilkada, musim pileg, ya, yang dikejar-kejar siapa? Umat Islam. Dicari suara umat Islam. Sudah dapat, umat Islamnya ditinggalkan. Dan begitu pun umat Islam tidak pernah sadar. Kita hanya menjadi komoditas saja. Tidak pernah sadar. Rasulullah sudah gambarkan seperti itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada masa itu sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bal antum katsirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is saili. Tidak, jumlah kalian banyak, mayoritas. Tapi sayangnya, jumlah kalian itu tidak menunjukkan bobot kalian dan kualitas kalian. Kuantitas kalian diakui, tapi kualitas kalian jauh. Sehingga kalian, kata baginda Rasulullah SAW, seperti buih yang berada di atas lautan. Banyak, tapi tidak bisa menentukan. Banyak, tapi tidak diperhitungkan. Banyak, tapi tidak dianggap keberadaannya. Hanya sebagai makanan yang diperebutkan ketika orang lain lapar. Yang lebih parah lagi, kata Rasulullah SAW, wa qad nazala bikumul wahna. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ada satu penyakit yang luar biasa yang akan menggandrungi kalian, kata baginda Rasul. Lalu para sahabat bertanya, penyakit apa itu Rasul? Wahnan. Apa itu dia? Terlalu berlebih-lebihan mencintai dunia dan takut mati. Itu yang hari ini menggandrungi kita. Apa penyebabnya? Karena harta. Ya. Umat Islam itu wajib jadi orang kaya, betul. Karena kalau kita tidak kaya, masjid ini tidak bisa terbangun. Umat Islam itu wajib jadi orang kaya, betul. Karena kalau kita tidak kaya, ibadah kita tidak bisa khusyuk dan tawadhu. Kita tidak bisa mengejar dunia untuk memperbaiki keadaan dunia kalau kita tidak punya harta. Tapi jangan sampai harta dunia ini justru membuat kita terlena dan lupa bahwa ada satu tempat nanti, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih utama. Jadi itu penyebab yang pertama, ziyadatul mal. Yang kedua, yang menyebabkan qaswah itu adalah ziyadatun nasbi atau ziyadatul hasbi. Apa itu? Bertambahnya kedudukan atau pangkat. Jadi apapun ceritanya Bapak Ibu, pangkat ini punya pengaruh. Punya pengaruh. Ya. Umat Islam itu seperti saya katakan di awal tadi, banyak piknik lah, melek lah terhadap dunia ini. Kalau saya teringat dengan kisah yang terjadi di Jakarta, apa yang dilakukan oleh Pak Anies, ya. Sepanjang masa itu Jakarta ada satu tempat namanya Alexis itu ya. Itu nggak pernah bisa diganggu Alexis itu. Itu tempat pelacuran kelas kakap. Bukan kelas kakap lagi, kelas paus. 1 jam saja orang yang berada di situ minimal 15 sampai 20 juta. Ya. Untuk menghabiskan uangnya di situ. Tak ada yang pernah bisa mengganggu. Tapi begitu berganti gubernurnya, tak perlu ada demo, tak perlu ada keributan, tidak perlu ada kekerasan. Cukup dengan pena, ya kan Pak? Hanya sekedar pena, ditandatangani. Sampai hari ini tutup. Ini menunjukkan sama kita umat Islam itu melek, ya, raih jabatan. Jangan biarkan jabatan diambil oleh orang lain.
Apalagi yang mengambilnya itu bukan orang yang memiliki kealiman. Tapi kalau orang yang memiliki aliman, insya Allah jabatan itu merupakan amanah. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kadang-kadang tidak jarang, justru malah jabatan ini pula lah yang membuat diri kita menjadi sombong, koswah. Kos siapa? Ah, ini dia. Ya. Kos siapa rupanya? Apa kali jabatan kau? Tuh. Penyakit kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa jabatan itu hanya milik sementara, suka atau tidak suka, suatu hari jabatan itu akan kita tinggalkan. Kita yang meninggalkan jabatan atau jabatan yang akan meninggalkan kita. Kalau kita sadar, maka koswah tadi itu akan hilang. Tapi kebanyakan kita justru ketika mendapat jabatan itu, kita tidak sadar. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ziyadatul hasbi. Yang ketiga menyebabkan koswah atau kerasnya hati adalah ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Ilmu ini punya multifungsi. Kalau pepatah orang tua lama itu, padi itu semakin berisi semakin runduk. Artinya semakin banyak ilmunya dia akan semakin tawadhu. Ya. Tapi tidak jarang dari kita ternyata ilmu itu justru menyesatkannya. Maka Bapak Ibu, pesan saya kepada kita semua, jangan ada dikotomi ilmu. Jangan ada pemisahan ilmu. Kita selama ini selalu mengatakan ada ilmu dunia dan ilmu akhirat. Salah. Tidak ada ilmu dunia dan tidak ada ilmu akhirat. Ilmu itu satu. Ilmu akhirat pun dia, kalau di tangan orang yang salah, maka hasilnya akan salah. Ilmu dunia pun dia, kalau di tangan orang yang salah, tetap hasilnya akan salah. Jadi ilmu itu satu. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita telaah atrek kita ke belakang, bagaimana sejarah-sejarah tokoh-tokoh Islam. Salah satu contoh tokoh yang sangat terkenal itu adalah tokoh kedokteran dalam Islam. Siapa namanya? Ibnu Sina. Ya. Selalu anak atau generasi kita itu menelaah tentang tokoh dunia bukan kepada dunia Islam. Tapi coba kita atrek. Ada Ibnu Sina, ada Ibnu Battutah, ada Ibnu Khaldun. Mereka ini tokoh-tokoh dunia Islam. Dan kalau dalam kacamata kita bukan hanya sekedar dunia Islam, tapi dunia umum. Nah, yang luar biasa yang selalu kita tinggalkan, Ibnu Sina ketika kita kaji, seakan-akan dia cuma ahli kedokteran. Bukan. Sebelum dia jadi dokter, dia tuh hafal Quran. Sebelum dia jadi dokter, ahli medis, dia tuh hafal ribuan hadis. Dia itu paham fikih, dia itu paham tauhid. Baru pada akhirnya dia perdalam yang namanya ilmu medis tadi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ajak ingatkan anak-anak kita itu, ya, jangan ada perbedaan antara ilmu dunia dengan akhirat. Tapi di sini pula terkadang tidak jarang justru ilmu pula lah yang membuat kita bisa keras hati. Kalau orang yang sudah keras hati Bapak Ibu, maka hidayah itu akan sulit datang. Ya, sulit datang. Maka pada akhirnya dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di awal-awalnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah, dikunci oleh Allah. Jadi kalau hati yang keras tadi itu dibiarkan saja, maka Allah akan tutup, khotam, tutup oleh Allah. Dia merasa dialah yang paling dari yang lain. Dikasih nasihat dia tidak mau mendengar nasihat. Akulah orang yang paling punya ilmu. Ketika nampak di depan matanya pelajaran dalam kehidupan ini, dia tidak mau mengambil iktibar. Tetap akulah orang yang paling, atau dia. Jadi yang menyebabkan salah satunya qaswah tadi adalah ziyadatul ilmi. Yang keempat, yang menyebabkan kita juga bisa menjadi qaswah,
pada akhirnya bermuara menjadi sebuah kesombongan adalah ziyadatut taqwa, bertambah ketakwaan. Padahal seharusnya kalau bertambah ketakwaan, semakin takut dia, semakin rajin dia beribadah kepada Allah, dia semakin tawadhu. Tapi ternyata tidak jarang dari kita bertambah ibadahnya, bertambah ketakwaannya, itu cuma casing dari luar. Pakaian seakan-akan ahli surga. Bicara lembutnya Masya Allah. Tapi ternyata di dalam dirinya dia merasa orang yang paling alim dibanding orang-orang lain. Inilah qaswah. Jadi Bapak Ibu, kita yang rajin ke masjid, kita yang rajin menjaga hubungan tali silaturahmi, kita yang rajin beribadah, bukanlah orang-orang baik. Baik itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya soleh. Orang soleh itu letaknya bukan di masjid. Orang soleh itu letaknya di surga. Jadi kalau begitu Ustaz, kita rajin ke masjid, rajin beribadahnya, bukan orang soleh. Tapi orang yang lagi memproses dirinya menjadi orang soleh. Kita masih dalam proses. Bagaimana hasil prosesnya? Wallahu a'lam. Penentuannya nanti ketika kita ghargharah. Apakah kita pantas mendapatkan husnul khotimah atau malah sebaliknya kita dapat su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jalankanlah ibadah itu betul-betul karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah apapun kecuali ibadah itu lakukanlah dengan ikhlas. Nah, itu dia. Ya. Jadi yang kedua, syirik yang mengelanjuti di dalam diri kita ini, bergantungan di dalam hati kita ini adalah qaswatul qalbi. Yang ketiga, qillatul haya. Apa itu yang ketiga yang menjadikan hati kita ini berpeluang menjadi orang yang syirik atau musyrik? Itu adalah qillatul haya. Tipisnya rasa malu, sedikitnya rasa malu. Pada akhirnya rasa malu itu pun bisa hilang. Padahal dalam sebuah hadis yang sangat populer dikatakan oleh baginda Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu adalah bahagian dari iman. Kalau tak punya malu berarti tak punya iman. Sedikit malu berarti sedikit iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu aku diundang oleh jamaah untuk hadir dalam sebuah pestanya keponakannya di daerah Polonia, Starban. Itu jalannya mentok. Jadi sepanjang jalan itu mereka jadikan untuk lokasi pesta. Sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Jadi akses masuk dan keluar cuma satu. Ya, tidak ada jalan keluar yang lain. Masuk dari situ, keluar juga dari situ. Begitu sampai saya disambutlah oleh jemaah tadi, Ustaz datang ya. Saya bawa istri saya, ya. Kebetulan habis maghrib situ disambut, Ustaz nanti jangan buru-buru pulang ya. Kenapa rupanya Pak? Kita foto dulu sama pengantin. Oh boleh, saya bilang. Tapi pun dalam hatiku tetap nggak usahlah foto. Pulang saja nanti sama istri langsung. Tapi karena akses keluar masuk dia kan cuma satu Pak, ya. Antara tempat duduk saya dengan pengantin itu cukup jauh. Ya, pengantinnya pakai selayar, selayarnya selayar dodotan. Segini ya Bu ya. Hatiku penasaran, aku manusia biasa. Itu kulit asli apa bukan ya? Tapi begitu pun nggak usah lah berfoto. Bilang sama istri, Dek nanti kalau pulang kita diam-diam saja. Begitu ramai orang keluar, kita juga ikut keluar. Tapi karena akses keluar masuk cuma satu, begitu mau keluar ditangkap. Ustadz mau kemana? Foto kita dulu. Ya udahlah, kalau udah begitu kan nggak mungkin ribut-ribut di tempat pesta, ikut juga lah ngekor.
Pertama yang membuat aku tak enak, aku dipisahkan dari istriku. Istriku sebelah sana, aku di sini. Kan gitu dia. Yang ngatur tadi ya fotografer, ya cuman lah ngikut saja lah kan gitu. Aduh, nggak mungkin kita ribut-ribut di situ. Ya, jadi ini satu lagi ya. Seistiqomah apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, ada yang perlu kita jaga akhlak. Nggak seneng ini kan gitu. Tapi jangan sampai membuat malu orang lain. Kan kalau ribut kan malu, ya. Ya sudahlah. Istriku di sana, aku di sini. Sembari fotografer tadi menata-menata tadi, penasaranku timbul. Nah, ini dia. Ya, observasiku kulanjutkan kan gitu dia. Kan observasi ya, oh ya. Ini kulit asli apa bukan? Tapi warnanya warna kulit gitu. Kan ada sekarang ini warna kulit tapi bukan kulit kan gitu dia. Segini. Penasaran lagi sambil-sambil pura-pura ketengok juga lah observasi tadi. Astagfirullahaladzim. Ternyata kulit asli, Pak. Ya, kok tahu Ustaz beda kerutannya kan gitu dia. Ya Allah, dalam hatiku beginilah. Ya. Sementara setiap pengunjung yang datang, tamu yang datang selalu mendoakan semoga ada itu. Itu aja udah salah gitu. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Belum apa-apa dia sudah jual murah sama orang lain. Ya, dia obral kepada orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala tipis udah rasa malu. Tapi kalau memang sudah biasa dia menutup itu semua, ini baru salah satu contoh rasa malu ya. Dan rasa malu itu bukan cuma cerita aurat saja. Dalam kehidupan kita ini banyak kan gitu dia. Dan manusia yang paling tinggi rasa malunya itu adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berjalan, ya, lalu ditiup angin pakaiannya, macam berjubah begini, kelihatan betisnya. Cuma betis Rasulullah yang kelihatan, Bu. Tapi wajahnya sudah memerah. Menunjukkan malu. Malu Rasulullah. Padahal yang kelihatan betisnya. Nah kita hari ini, ya, mondar-mandir orang di komplek aja, Gun. Ya kan gitu. Pakai singlet, ya kan Pak. Celana pendek, pakai singlet, ya. Sementara keteknya nggak dicukur. Wah, begini pula. Apa? Nggak ada malunya tuh udah hilang gitu. Menganggap biasa-biasa saja. Ya. Kalau sudah seperti itu, itulah tanda-tanda imannya sudah mulai tipis. Kemusyrikan pun akan mengelanjut di dalam hatinya. Kilatul haya. Yang keempat Bapak Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunya. Ya. Istighalu bil khalqi wa qaswatul qalbi wa kilatul haya wa hubbud dunya. Yang keempat itu cinta terhadap dunia berlebih-lebihan. Mahwad dunia, apa itu dunia? Dunia min dunillah. Selain Allah dunia. Suami dunia. Istri dunia. Anak dunia. Harta jabatan dunia. Bolehkah kita mencintai dunia? Boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Karena kalau tidak dunia yang meninggalkan kita, pasti kita yang akan meninggalkan dunia. Jadikan dunia itu dalam genggaman. Kalau terlepas tidak terlalu sakit. Tapi jangan jadikan dunia itu di dalam hati. Karena kalau kita menjadikan dunia di dalam hati, dia akan bersarang di dalamnya. Begitu lepas, sakitnya itu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep ini, ya, ibu yang punya suami tidak usah terlalu kali mencintai suaminya. Jangan berikan cinta 100%, rugi. Ya, rugi. Nanti ibu tahu bahwa laki-laki itu buaya, baru ibu terkejut. Ternyata nggak kusangka, lakiku juga buaya. Laki-laki semua buaya. Itulah timbul marahnya kan. Padahal dia nggak sadar kalau buaya tidak semuanya jantan. Ya
Ya, kan nggak mungkin jantan semua, kan pasti juga ada betina. Kan gitu dia. Dan perlu dikaji lagi bahwa buaya itu termasuk salah satu makhluk yang paling setia dengan pasangannya ketika di air. Di darat, inilah dia, kan gitu dia. Beda lagi kasusnya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu mencintai dunia. Ya, sekedarnya saja. Anak didik, tapi jangan terlalu berharap banyak dengan anak. Kenapa? Kalau tidak terpenuhi harapan kita, kecewa yang ada. Ya. Kecewa itu salah satu pintu kemusyrikan. Kenapa orang bisa melakukan tindakan di luar batas agama? Karena kecewa. Kalau ada orang yang kita anggap dia bisa memperbaiki satu hal, jangan terlalu berharap terhadap dunia. Harapan kita cuma kita gantungkan kepada Allah. Maka nanti ada dalam kajian kita namanya roja dan khauf. Roja itu harapan kita cuma kepada Allah. Khauf juga, rasa takut juga kepada Allah. Jangan selain itu. Nah, jadi itu dia. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunia. Silahkan cintai dunia, tapi sekedarnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Karena kalau kita berlebih-lebihan mencintai dunia, wa karahiyatul maut, itulah kata baginda Rasul. Yang terjadi, kita akan takut mati. Lalu yang kelima, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tulul amal. Sifat kemusyrikan yang ada dalam diri kita itu adalah tulul amal. Dan tulul amal itu melangkahi Allah. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Kalau dalam bahasa Arabnya khayal. La tatakhayyal. Jangan banyak berkhayal. Ya, jangan banyak berkhayal. Kalau mimpi Ustaz, mimpi boleh. Tapi orang mimpi itu tidur. Jangan mimpi tapi dia tidak tidur. Ya. Kalau bisa mimpi itu indah. Karena mimpi itu bunga. Mimpi bunga tidur. Tapi jangan sampailah bunganya bunga tai ayam. Sehingga dalam tidurnya jerit-jerit dia, Pak. Ya. Kenapa bisa jerit-jerit? Mimpi buruk. Nah, itulah dia. Kalau gitu, mimpinya, bunganya, bunga tai ayam tadi. Ngeri mimpinya. Kalau memang bunga tidur, ya bunga yang indah lah, bunga yang harum dia. Dan orang bermimpi itu mesti tidur. Jadi kalau ada orang bilang, silahkan bermimpi. Nah, kalau gitu menyuruh kita untuk tidur. Ya. Kalau dia tidak tidur, dia bermimpi, bukan mimpi namanya, khayal. Ya. Menghayal. Senyum-senyum. Mulailah itu, Pak. Pintu gerbang gila itu bentar lagi. Maka jangan banyak berkhayal. Ya. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, yang kita alami, jalani. Jangan lari dari masalah. Karena kalau kita lari dari masalah, pintu gerbang kemusyrikan itu akan kita buka lebar-lebar. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jangan tulul amal. Ya. Masjid kita ini terus progres. Bahasanya pun kayak enak tadi ya. Progres. Gerak dia terus. Ya. Progres. Jangan seperti masjid-masjid yang lain, ya. Kota infaknya aja pun di situ tertulis kota amal. Amal itu maknanya hayal. Seharusnya jangan amal tulisannya, tapi amal. Ain. Bedanya di situ ain dan alif. Ketika ain, amal jadi ibadah. Tapi kalau dia alif, hayal gitu. Tulul amal, panjang angan-angan. Maka tidak usah heran banyak masjid sampai puluhan tahun nggak siap. Karena yang dijalankan kota hayal. Nah, itulah dia. Nggak siap-siap. Kan gitu. Sampai orang pun ya, kan bentar lagi lewat situ banyak kali tanggok. Nah, itu aja gitu. Maka jangan kota amal, tapi kota amal, ibadah. Jadi intinya Bapak Ibu, jangan banyak berkhayal, kerjakan. Ya. Allah tidak akan membiarkan kita kalau kita mau terus bergerak. Ya.
tetap jalan yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kemusyrikan yang membuka peluang di dalam hati kita itu adalah waz-zalimu la yantahi. Zolim yang tidak henti-hentinya. Zolim itu maknanya menyakiti. Ada dua, bisa menyakiti diri sendiri, bisa menyakiti orang lain. Ibu-ibu sering membaca Fatihah, menghadiahkannya untuk orang tua, menghadiahkannya untuk para guru-guru terdahulu, para ulama, kepada Rasulullah. Pernah nggak ibu memfatihahkan diri ibu sendiri? Hah? Si ibu memfatihahkan orang lain, lupa fatihah untuk diri sendiri. Coba dulu, diri sendiri dulu fatihahkan. Ya. Makanya kalau ada ru'yah, ya, misalnya ada pengobatan alternatif dalam Islam itu ru'yah, ya, ru'yah dulu diri sendiri sebelum meru'yah orang lain. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama menyakiti diri sendiri, zolim. Yang kedua menyakiti orang lain. Ya. Zolim di sini, menyakiti di sini bisa secara fisik, bisa secara verbal, bisa secara kata-kata. Makanya pepatah lama mengatakan, andaikan pedang lukai tubuh, pasti ada harapan sembuh. Andaikan lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Jadi kalau kita sudah nyakiti hati orang, mungkin bisa terobati, tapi tidak bisa dilupakan. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jaga lidah. Jangankan kepada orang lain, kepada suami, kepada anak, jaga lidah kita. Ya. Yang kedua, zolim secara fisik. Hati-hati. Ya. Kemarin dipertontonkan kepada kita ketika terjadi demonstrasi. Banyak kali kezoliman. Maka introspeksi dirilah kita. Jangan-jangan suatu hari nanti kezoliman yang kita lakukan itu akan berbuah kepada kita sendiri. Jadi sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keadaan, jangan-jangan keadaan kita hari ini akibat buah dari usaha kita yang lalu. Maka pepatah yang lain mengatakan, tangan mencencang, bahu memikul. Engkau yang berbuat, suka atau tidak suka, suatu hari engkaulah yang pasti bertanggung jawab. Bapak Ibu, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya ada 6 hal yang membuka peluang hati kita menjadi orang-orang yang musyrik. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Nasallallahu fathul qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya akan berusaha untuk menjawab. Yang pertama, suatu hari baginda Rasulullah SAW sedang khutib Jumat. Lalu Rasul ketika dalam khutibnya tersebut terdiam. Ya, Rasul terdiam. Dalam kasat mata para sahabat, Rasul terdiam. Tapi padahal Rasulullah tidak terdiam. Rasulullah sedang berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril waktu itu datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah minta agar doa dia itu diaminkan oleh malaikat. Ya. Wahai Jibril, ya, dalam dialognya dengan Rasulullah, aminkan doaku. Dan sebaliknya begitu juga, Jibril minta sama-sama baginda Rasulullah itu mengaminkan. Pertama doanya, masukkan semua umat Islam ke dalam surga. Amin. Ya. Jadi artinya, insya Allah kita masuk surga semua. Cuma transit dulu nanti. Gak tahulah berapa lama transitnya, kan gitu dia. Sesuai dengan amal ibadah kita. Yang kedua, Rasulullah kembali lagi minta supaya Jibril itu mengaminkan. Wahai malaikat Jibril, aku minta kau aminkan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonanku ini. Jadikanlah tanah haram, itulah dia Madinah dan Mekah, akan selalu ramai dikunjungi oleh umatku. Dan mereka yang hadir di situ, kalau mati di tanah haram tersebut, mereka akan lepas siksa kubur. Jibril sekali lagi mengaminkan. Amin. Yang ketiga, Rasulullah minta lagi, wahai malaikat Jibril, aminkan tolong doaku. Satukan umatku. Seluruh umatku nanti satukan. Agar mereka bisa bersatu dan mereka satu paham. Sayangnya, malaikat Jibril tidak mengaminkan. Jadi masalah besar kita sampai hari ini, bahkan bisa jadi sampai hari kiamat, kita tidak akan pernah bisa bersatu. Lalu pertanyaan, apakah kita pasrah saja? Tidak. Ikhtiar tetap kita lakukan. Ikhtiar tetap kita lakukan. Tapi macam manapun ikhtiar yang kita lakukan, kita sudah dicap. Ya. Pertama, dialog Jibril dengan baginda Rasul. Yang kedua, Rasulullah tadi menekankan lagi bahwa kondisi umat Islam di akhir zaman memang begitu nanti. Nggak usah pun terlalu luaslah kita keluar bicara tentang negara atau dunia. Bahkan dalam satu lingkungan saja, sulit sekali untuk umat Islam itu bisa satu pikiran. Kami para da'i, Pak, masing-masing punya kepentingan. Nggak usah kan lo cerita jauh-jauh. Makanya hari ini itu yang saya lakukan dulu, saya menata diri saya lah gitu. Ya. Adik-adik saya sekarang ini dai-dai yang baru lahir nih, banyak mereka membentuk majelis-majelis zikir. Saya tidak berani untuk mengatakan berburuk sangka, ya. Tapi dalam kenyataannya mesti juga kita ceritakan. Ternyata majelis zikir itu persaingan. Majelis zikir yang ada pertama sekali di Sumatera Utara, Kota Medan, itu Az-Zikro. Perpanjangan tangan dari almarhum Arifin Ilham. Pendirinya di sini kalau tidak silap saya orang Jib 1, almarhum juga. Ya. Ternyata populerlah itu Az-Zikro, di dalamnya ada kepentingan dunia. Itu tadi dia. Ternyata ujung-ujungnya dunia. Kelihatannya akhirat sih, kelihatannya. Casingnya casing akhirat.
Ternyata tujuannya dunia. Terakhir yang nggak sepaham buat baru. Lahir dari azikro, lahirlah tazkiro. Terus banyak sekarang. Ya. Jadi saya hanya mengatakan asal mereka mengajak, saya katakan aku tidak sanggup seperti kalian, saya bilang. Kenapa? Kalian sudah bisa duduk zikir kalian. Aku belum bisa. Ya, aku lebih banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja udah tidak bersatu gitu, Pak. Karena saya bingung, saya mau masuk yang mana ini gitu. Ya. Nggak usah dulu kita bicara yang di luar. Ya, kami saja para dai begitu kondisinya. Ya, kelihatannya akhirat, ternyata dunia. Jadi itulah memang kondisi kita hari ini. Ya. Apalagi kita bicara secara skala global, ya udahlah. Ya, negara kita semua masing-masing ingin menampilkan kepentingannya masing-masing. Nah, paling tidak, Pak, pesan saya, ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita. Ya. Jaga keluarga kita. Kalau solusi yang paling tepat, demi Allah saya tidak mampu menjawabnya. Ya. Itulah dia. Tapi syukurnya, saya bersyukur sekali, habis satu dai panutan, diberi oleh Allah lagi satu dai panutan. Kan gitu dia. Macam manapun orang dulu sempat mengklaim almarhum Kiai Haji Jainun MZ, saya tetap dulu berkiblat kepada beliau. Sampai hari ini dakwah dia itu tidak hilang di telan masa. Masih enak didengar, masih bagus untuk diamalkan, dan dia menyinggung semua lapisan kehidupan. Sempat saya berpikir, ya Allah, beliau sudah meninggal. Alhamdulillah masih Allah pertahankan melalui uji. Pun uji nggak lama, 40 tahun meninggal. Siapa lagi? Kan gitu ya. Rupanya lahirlah Ustadz Somad. Ada, kan gitu dia. Walaupun tidak bersatu kali secara 100%, tapi adalah gitu, Pak. Jadi komando hari ini boleh kita katakan, kalau dia katakan A, akan ngikut semua. Akan gitu dia. Jadi intinya saya tidak mampu menjawabnya secara spesifik, Pak. Itulah jawaban saya. Ya. Tapi begitupun tetap kita jangan pernah berputus asa. Ya. Yang kedua, tentang masalah husnul dan su'ul. Benar apa yang Pak katakan, bahwa semua lika-liku kehidupan kita akan membawa bagaimana nanti kita mati. Kalau kita biasa beribadah, insya Allah mati kita nggak akan jauh-jauh dari ibadah itu. Kalau biasa kita minum minuman keras, mati kita juga nggak akan jauh-jauh dari minuman keras. Dan saya sudah dapat bukti sendiri, almarhum ayah saya, profesinya supir, dan meninggalnya ya lagi nyupir. Ya. Walau secara medis jantung, tapi ya lagi nyetir, akan gitu. Nggak jauh-jauh dari itulah gitu. Ya. Nah, persoalan husnul atau su'ul, ini persoalan lain. Ya. Cara matinya melihat dari bagaimana cara kehidupan kita. Tapi apakah husnul atau su'ul, yang mengklaim itu hanya Allah. Kita tidak berhak. Makanya kan kita ada doa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimati was sa'adah wa la tahtim alaina bisu'il khatimati was saqah. Ya Allah, matikan. Berarti kan ada permohonan di sini. Ya Allah, matikan kami, ya Allah, mati dalam keadaan baik. Jangan engkau matikan kami, ya Allah, mati dalam keadaan buruk. Nah, yang berhak menilai di sini bukan manusia. Manusia haknya cuma bermohon. Yang mengabulkan Allah. Nah, bagaimana dengan cerita yang saya sampaikan tadi, Pak? Itu hanya gambaran pertama. Maksud saya itu bukan masalah kematiannya, tapi sakwasangka kita.
bahwa kita tidak berhak menyangka orang apapun dia secara kasat mata. Ya, maka ini Pak seperti paradoks dia seakan-akan, seperti bertentangan, kan gitu dia. Tapi sebenarnya tidak. Artinya pertama, ya, kalau memang engkau mau matimu dalam keadaan baik, banyak-banyaklah buat baik. Kalau engkau tidak banyak-banyak berbuat baik, maka matimu pasti tidak baik. Tapi sayangnya yang menentukan baik tidak baik, benar atau salah bukan manusia, tapi Allah. Kita hanya bisa melihat yang tersurat, ya, yang tertulis yang bisa kita lihat, yang bisa dilihat oleh mata yang bisa kita lihat. Sementara di balik itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah jangan-jangan kawan tadi, almarhumah tadi itu sedekahnya banyak, ya, jangan-jangan dia patuh sama suaminya karena ibu banyak ibadah. Kalau ibu melawan sama suami, tidak ada surga bagi seorang istri yang melawan sama suaminya. Maka kalau sempat seorang istri melawan sama suaminya, bisa jatuh namanya nusus. Nusus itu bagaimana? Tanggung jawab suami bisa hilang sama istri. Nah, jadi kira-kira itulah dia, Pak. Ya, tetap yang dua hal tadi mesti kita lakukan. Yang pertama, tetap kita berbuat baik, ya, walaupun akhirnya yang menilai baik atau tidak adalah Allah. Yang kedua, husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita tetap berprasangka baik. Bahasa agama kita husnuzon, baik sangka. Wallahu a'lam. Amalan yang paling mudah itu kaji diri. Orang yang kaji diri, dia akan tahu diri. Kalau dibilang amalan-amalan dalam bentuk lain, kita khawatir keluar dari mulut harimau akan masuk mulut buaya. Kita anggap kita sudah tidak sombong dengan amalan kita tadi, justru kita sombong dengan amalan tadi, gitu jadinya. Ya, kaji diri. Bagaimana caranya Ustadz? Dalam Al-Quran Al-Baqarah pertama-tama kali Allah tegur kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu kalau kita perpegangi, sadarlah kita. Kenapa kalian ingkar? Kenapa kalian takabur? Kenapa kalian sombong? Padahal kalian itu dulunya nggak ada. Nggak ada. Lalu aku adakan. Nggak ada lalu aku adakan. Ya. Lalu aku tiadakan lagi. Lalu aku kembalikan kalian kepada aku. Kalau itu kita sadari, itulah dia pembuka kaji diri. Tawadhu juga cukup Allah yang menilai. Manusia yang menilai tawadhu, jangan-jangan kita bukan tawadhu. Tawadhu kali kawan nih. Kenapa? Jalan matanya ke bawah. Wah, dengan sebutan itu naik pula sini kita lagi dengan pujian tadi. Datang sombong lagi. Ah, inilah setan nih, gampang kali gitu. Makanya begitu dia naik, dan itu lumrah ya, lumrah. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi, ya. Ulama juga jauh kan gitu dia. Naik dia, kendalikan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Naik dia, kendalikan. Dan itu lumrah. Orang punya ilmu sombong, itu lumrah. Yang tak lumrah itu goblok sombong. Nah, itu dia tak lumrah itu. Ya. Orang punya harta sombong, itu lumrah. Manusiawi. Ya.
Udah miskin, sombong pula. Apa mau disombongkan dia? Cuman tugasnya begitu dia naik, datang dia bawa naik, cepat redam. Astagfirullahaladzim. Cukup antara kita dengan Allah. Tidak butuh pujian dari orang lain. Ya alim kali dia ya sekarang. Dengar pula telinga, udah kan gitu dia. Kalaupun orang mau menilai, jangan sampai ini mendengar. Karena kita manusia biasa, begitu dapat pujian, wah, naiklah dia tuh. Begitu mau naik, cepat redam. Makanya kalau kita baca sejarah para ulama-ulama kita, Bu, walaupun mereka itu ulama besar, hafal Quran, hafal ribuan hadis, banyak kitab fikih yang mereka hafal, tapi kegiatannya sehari-hari membuat mereka itu seakan-akan tak pantas dalam kacamata kita itu melakukan itu. Padahal tujuan mereka melakukan itu supaya ininya jangan naik. Mereka lakukan kerjaan yang hina di depan mata kita. Gitu. Contoh misalnya, ya, ada imam besar kita mungkin di masjid ini, tapi kerjaannya ngorek-ngorek WC. Secara mata kita nggak pantas lah, dia kan hafiz Quran, ya kan, imam di masjid kita, panutan pula di lingkungan kita, masa dia ngorek-ngorek WC? Mata kita. Tapi tujuan dia ingin meredam diri dia sendiri. Itu tujuan dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kita cukupkan? Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya fattahu ya alim, ya razzaku ya karim, iftah lana babal ilmi, iftah lana babal rizki, iftah lana babas sihah, min barakati hazil majalis, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wassalamah wal maghfirah wassa'adah wassihah wal afiyah wal hidayah ya rahmani rahim. Khususan fauqa khusus ala hazil jamaah masjid al-akbar, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum